Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Maharani dengan NIM 22140910022 dari Rombel 30, absen 20, saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Berikut merupakan 5 topik pembahasan yang akan saya analisis di video pada kali ini. Topik yang pertama, pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital dalam pendidikan, memaksa sekolah-sekolah beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh dan mengubah metode pengajaran tradisional. Teknologi baru seperti platform pembelajaran online, video conference, dan Learning Management System atau LMS memungkinkan interaksi antara guru dan siswa tanpa harus bertatap muka langsung dan memberikan keuntungan dalam hal aksesibilitas dan fleksibilitas waktu dan tempat. Selain tersebut, terdapat dampak positif dari penggunaan teknologi digital dalam pendidikan lainnya. Yang pertama yaitu akses informasi. Siswa dan guru dapat mengakses berbagai sumber belajar dengan cepat yang memperluas wawasan serta meningkatkan efisiensi pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kreativitas dan kolaborasi. Teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi lintas batas melalui platform online dan mengembangkan kreativitas dengan berbagai media digital. Ketiga, yaitu metode pembelajaran baru. Teknologi menghadirkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, seperti pembelajaran daring yang memungkinkan siswa belajar di mana saja dan kapan saja. Namun, selain dampak positif, teknologi digital dalam pendidikan juga membawa suatu tantangan. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat dan koneksi internet yang memadai, terutama di daerah terpencil, sehingga terjadi ketimpangan dalam akses pendidikan. Yang kedua, keterbatasan interaksi sosial. Pembelajaran online mengurangi interaksi sosial langsung yang bisa mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial siswa. Dan yang terakhir yaitu potensi gangguan fokus. Banyaknya informasi dan distraksi dari perangkat digital dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Dengan memanfaatkan potensi teknologi sambil mengatasi tantangan yang ada, dunia pendidikan dapat menjadi lebih inklusif dan Topik yang kedua tentang perubahan dalam dunia kerja dan persiapan diri. Jadi, teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia kerja, menciptakan model dan tuntutan baru yang perlu disesuaikan oleh tenaga kerja saat ini. Beberapa perubahan signifikan yang terjadi di dunia kerja antara lain yang pertama adalah otomasi dan kecerdasan buatan. Banyak pekerjaan rutin kini digantikan oleh mesin atau perangkat lunak otomatis sehingga mengubah kebutuhan keterampilan di banyak sektor. Pekerja perlu memiliki keterampilan yang lebih kompleks seperti analisis data dan pemikiran kritis yang tidak mudah digantikan oleh mesin. Yang kedua yaitu pekerjaan jarak jauh dan freelance. Teknologi memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan dari mana saja sehingga muncul model kerja remote dan freelance. Pekerjaan tidak lagi terbatas pada lokasi fisik tertentu, membuka peluang kerja global dan fleksibilitas waktu bagi para pekerja. Dan yang ketiga, peningkatan keterampilan digital dan adaptasi cepat. Dunia kerja saat ini menuntut keterampilan digital, termasuk penggunaan perangkat lunak, alat kolaborasi online, dan pemahaman data. Adaptasi cepat terhadap perangkat atau teknologi baru menjadi kemampuan penting untuk menjaga relevansi di tengah perkembangan pesat teknologi. Nah, jadi untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan, terdapat hal-hal atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan digital. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan kita melalui pendidikan formal, pelatihan online, atau kursus yang relevan dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut akan membantu kita mengikuti perubahan dan meningkatkan daya saing kita di pasar kerja. Yang kedua yaitu melatih soft skill. Kembangkan kemampuan seperti manajemen waktu, komunikasi, dan kolaborasi online menjadi semakin krusial dalam pekerjaan jarak jauh dan freelance. Ketiga, membangun jaringan profesional. Mengembangkan jaringan dengan orang-orang di bidang yang diminati dapat membantu mendapatkan wawasan serta kesempatan baru. Keempat adalah mempelajari secara mandiri.
Menjaga kemampuan untuk belajar mandiri dan beradaptasi dengan teknologi baru akan membantu kita tetap kompetitif dalam dunia kerja yang terus berkembang. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengikuti perkembangan industri. Jadi, kita harus tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam industri. Kita bisa mengikuti berita, baca publikasi industri, dan ikut konferensi atau seminar untuk memahami tren dan perubahan yang terjadi. Nah, jadi dengan mengembangkan keterampilan tersebut, kita harap kita dapat mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan dunia kerja dan tetap relevan di tengah kemajuan teknologi yang cepat saat ini. Selanjutnya yaitu topik ketiga, yaitu terkait keterampilan abad 21 dan cara menguasainya. Jadi terdapat beberapa keterampilan penting di abad 21. Yang pertama yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang dimaksudkan tersebut adalah diperlukan untuk menganalisis masalah dan mencari solusi. Yang kedua yaitu kolaborasi dan komunikasi. Yang dimaksudkan adalah mampu bekerja sama dan berkomunikasi efektif dengan berbagai pihak. Yang ketiga yaitu literasi digital. Yang dimaksudkan literasi digital adalah pemahaman tentang teknologi dan kemampuan menggunakan informasi digital secara efektif. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu komunikasi efektif. Yang dimaksudkan komunikasi efektif yaitu menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan dengan baik. Dan untuk yang selanjutnya yaitu cara menguasainya. Di sini saya mempersiapkan diri menghadapi perkembangan zaman dengan mengikuti pelatihan yang relevan dan terus mengasah kemampuan dalam teknologi, informasi, dan komunikasi. Selain itu, saya berusaha untuk selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi serta melatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi saya melalui kegiatan-kegiatan organisasi atau proyek kelompok dan lain sebagainya. Topik yang keempat terkait tahapan adopsi TIK. Proses adopsi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk memastikan integrasi yang efektif dalam pendidikan. Berikut merupakan penjelasan mengenai tahapan tersebut serta analisis tentang kesesuaian tahapan adopsi teknologi di Indonesia. Yang pertama adalah emerging atau muncul. Pada tahap ini, institusi pendidikan baru mulai memperkenalkan TIK. Sekolah mungkin hanya memiliki satu atau dua komputer, dan fokus utama di sini memiliki dua. Yang pertama adalah pengenalan dasar TIK. Guru dan administrator mulai memahami potensi TIK untuk manajemen sekolah dan pengajaran. Untuk fokus yang kedua yaitu pengembangan keterampilan dasar. Pembelajaran berfokus pada peningkatan keterampilan dasar TIK seperti penggunaan pengolahan kata dan speech. Untuk tahap yang kedua yaitu empling atau menerapkan. Di tahap ini, sekolah mulai menambah peralatan TIK dan mengintegrasikan ke dalam kurikulum. Terdapat dua fokus utama di sini yaitu penggunaan TIK dalam manajemen. Yang dimasukkan tersebut adalah administrator menggunakan TIK untuk tugas-tugas material. Dan yang kedua yaitu adaptasi kurikulum. Guru mulai mengadaptasi kurikulum untuk meningkatkan penggunaan TIK dalam berbagai mata pelajaran. Untuk tahapan yang ketiga yaitu infusing atau menanamkan. Pada tahap ini, TIK menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Di sini juga terdapat dua fokus utama. Yang pertama adalah integrasi mendalam. Penggunaan TIK tidak hanya terbatas pada alat, tetapi juga mencakup metodologi pengajaran yang lebih inovatif. Yang kedua adalah keterlibatan siswa. Siswa aktif terlibat dalam pembelajaran yang memanfaatkan TIK dengan guru berperan sebagai fasilitator. Dan untuk tahapan yang keempat, yaitu transforming atau mengubah. Tahap terakhir ini merupakan mencerminkan perubahan menyeluruh dalam budaya pendidikan. Untuk fokus utamanya di sini adalah perubahan paradigma. Proses belajar mengajar bertransformasi menjadi lebih kolaboratif dan berbasis proyek. Yang kedua adalah inovasi dalam pengajaran. Penggunaan teknologi canggih seperti pembelajaran jarak jauh menjadi hal yang paling umum saat ini. Nah, di Indonesia sendiri, menurut saya,
Proses adopsi teknologi sudah baik, namun masih ada yang perlu dipertimbangkan, yaitu banyak sekolah di daerah terpencil di Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti akses internet dan perangkat keras yang memadai, yang menghambat kemajuan dari tahap emerging dan applying. Selain itu, ketersediaan pelatihan bagi guru masih kurang intensif sehingga guru seringkali merasa kurang percaya diri dalam menerapkan TIK secara optimal. Kebijakan nasional terkait integrasi TIK dalam pendidikan juga berperan penting. Negara dengan kebijakan yang jelas dan dukungan finansial lebih cenderung berhasil dalam adopsi teknologi. Secara keseluruhan, meskipun tahapan adopsi TIK sudah berjalan, tantangan dalam infrastruktur, pelatihan, dan kebijakan perlu diperbaiki agar adopsi teknologi lebih efektif dan merata. Selanjutnya yaitu topik yang terakhir, yaitu topik yang kelima tentang proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini menurut saya. Jadi, pembelajaran di era digital menghadirkan metode yang lebih fleksibel dan efektif. Salah satunya adalah blended learning. Metode ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring, sehingga memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri melalui sumber-sumber digital sekaligus tetap mendapatkan bimbingan langsung dari guru di kelas. Dengan cara ini, siswa memiliki keseimbangan antara fleksibilitas belajar di luar kelas dan struktur serta dukungan yang diberikan dalam kelas. Pembelajaran mandiri dapat dilakukan melalui platform daring yang memungkinkan siswa mengakses materi dan latihan kapan saja. Sementara itu, sesi tatap muka di kelas dapat difokuskan pada diskusi, klasifikasi konsep, dan bimbingan yang lebih personal dari guru. Dan untuk menilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran digital ini bisa menggunakan penilaian berbasis proyek atau portofolio menjadi metode yang efektif. Penilaian berbasis proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata, memungkinkan mereka untuk menampilkan pemahaman mereka melalui tugas-tugas yang mencerminkan tantangan dunia nyata. Portofolio di sisi lain merupakan kumpulan hasil karya siswa yang disusun secara terstruktur untuk menunjukkan perkembangan mereka selama periode pembelajaran. Dengan ini, guru dapat mengevaluasi pemahaman dan kemajuan siswa secara berkelanjutan. Dan sistem penilaian digital juga memberikan banyak keuntungan. Dengan menggunakan platform penilaian digital, guru dapat merekam perkembangan siswa secara otomatis dan lebih akurat. Selain itu, umpan balik bisa diberikan secara real time, yang sangat membantu siswa untuk segera mengetahui area yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Sistem ini memungkinkan guru untuk melacak kemajuan masing-masing siswa secara mendalam dan memberikan umpan balik yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan terarah. Blended learning ini didukung oleh penilaian berbasis proyek, portofolio, dan sistem digital. Hal tersebut memberi siswa kesempatan untuk berkembang secara optimal di era digital dengan pendekatan yang lebih responsif dan personal. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan, dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Untuk menutup video pada kali ini, saya mengucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.